melatih butar-butar dengan NPM 23010200002 dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester kedua. Video ini berkaitan dengan mata kuliah morfologi dengan dosen pengampu Bapak Junifer Siregar SPD MPD, di mana saya akan menjelaskan mengenai morfofonemik. Selamat menonton! 78 halaman 52. Morfofonemik adalah salah satu kajian morfologi yang berkaitan tentang perubahan fonem yang timbul akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lain. Ada 3 proses morfofonemik. Yang pertama yaitu proses perubahan fonem. Dalam proses perubahan fonem ada yang disebut perubahan fonem N pada menasal dan penasal dapat berubah menjadi M atau M apabila memiliki kata dasar yang berawalan P, B, dan F. Contohnya di sini saya mengambil ada kata menasal ditambah pikir menjadi memikirkan. Dan yang kedua yaitu penasal ditambah bangkang menjadi pembangkang. Yang kedua, fonem N pada menasal dan penasal dapat berubah menjadi N atau N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawalan T, D, dan S. Di sini saya mengambil contoh yang pertama yaitu menasal ditambah tukar menjadi menukar. Dan yang kedua yaitu penasal ditambah daki menjadi pendaki. Ketiga yaitu fonem N pada morfem menasal dan penasal dapat berubah menjadi N atau N apabila kata dasar yang mengikutinya berawalan F, S, C, dan J. Contohnya adalah menasal ditambah siram menjadi menyiram. Yang keempat yaitu fonem N pada morfem menasal dan penasal dapat berubah menjadi N logatul apabila kata dasar yang mengikutinya berawalan K, G, X, dan H serta huruf vokal. Contohnya yaitu menasal ditambah kancing menjadi mengancing. Yang kelima yaitu fonem R pada morfem ber dan per dapat berubah menjadi fonem L akibat bertemu dengan bentuk dasar yaitu morfem ajar. Yang keenam yaitu fonem logatul pada morfem ke-an, penasal an, dan i dapat berubah menjadi fonem K karena akibat pertemuan dari kata dasar yang berubah menjadi berakhiran fonem logatul. Contohnya yaitu ke-an ditambah peluk menjadi kepelukan atau kepeluk logatul an. Selanjutnya proses penambahan fonem. Yang pertama terjadi akibat pertemuan menasal dan penasal dengan kata dasarnya yang berupa satu suku kata. Yang pertama, proses penambahan A pada menasal menjadi menge, dan yang kedua, proses penambahan A pada penasal menjadi penge. Contoh bom, las, cat, bur, atau bisa dibuat menjadi mengelas, mengebom, dan pengecat. Yang kedua terjadi akibat penambahan morfem ke-an, an, dan logatul. Pen-an dengan bentuk dasarnya. Terjadi penambahan fonem A apabila bentuk dasar berakhiran A. Contohnya akhiran an ditambah terpa menjadi terpaan. Lalu yang kedua contohnya ke-an ditambah peluk menjadi kepelukan.
Terjadi penambahan fonem W apabila bentuk dasar berakhiran fonem U, O, dan AU. Contohnya, ke-an ditambah bau sama dengan kebauan atau kebauan. Yang kedua yaitu contohnya per-an ditambah temu sama dengan pertemuan atau pertemuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses penghilangan fonem. Pada proses penghilangan fonem ada yang pertama yaitu hilangnya fonem N pada morfem menasal dan penasal jika bentuk kata dasarnya berawalan I, R, Y, W atau nasal. Contohnya yaitu yang pertama menasal tambah laut menjadi melaut. Yang kedua yaitu penasal tambah rokok menjadi perokok. Dan yang kedua yaitu fonem R pada morfem ber, per, dan ter yang hilang karena akibat pertemuan morfem itu yang berawalan fonem R atau berakhiran dengan suku katanya yang berakhiran AR. Contohnya ber tambah rencana menjadi berencana. Fonem PTSK pada awalan morfem hilang sebagai akibat dari pertemuan morfem menasal dan penasal dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem. Contohnya menasal tambah padu menjadi memadu. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai morfofonemik. Jika ada kesalahan atau salah pengucapan mohon dimaklumi. Terima kasih.